Thank you Kak Maya. Kenapa pilih matematika untuk fokus di kuliah ini? Maksudnya kenapa pilih jurusan matematika gitu? Um, karena dulu kalau ngeliat matematika mungkin kayak orang-orang yang lain yang seneng berhitung ya, yang seneng ngitung-ngitung aja dibandingkan ngafal-ngafal yang lain. Aku juga kayak gitu gitu. Kayak matematika tuh, oh aku tahu rumus, aku tinggal masukin angka maka dapat jawaban. Kayak gitu aja. Dan dari aku emang bukan yang anak pintar banget soal matematika yang ikut olimpiade dan lain-lain, tapi khusus mata pelajaran matematika itu mata pelajaran yang bikin aku nggak perlu banyak kerja keras untuk belajar gitu. Karena aku ngerti di kelas, aku bisa ngerjain tugas, kayak gitu-gitu aja. Dan karena itu mau memutuskan masuk matematika. Selain dari itu juga karena aku pernah ngeliat dosen dari papa aku kan lanjut kuliah dulu juga, terus punya dosen yang dia tuh kerjanya kemana-mana kak, maksudnya kemana-mana dia pergi ke luar negeri, ke keliling Eropa, dia pergi ke Australia dan semacam gitu. Terus aku bertanya kan waktu kecil tuh kayak kok bisa kayak gitu, gimana caranya, karena dia bukan pekerja yang kita tahu yang kayak mungkin dia harus jadi pilot atau mungkin dia harus kerja di kantor pemerintah dan semacamnya, bukan yang kayak gitu gitu. Jadi aku bertanya kok bisa ya bapak tuh kayak gitu gitu. Terus dikasih tahu bapak tuh jurusan matematika, beliau itu mengerjakan banyak pekerjaan atau problem-problem tentang matematika yang membuat beliau bisa pergi keluar untuk ikut konferensi atau ikut penelitian bersama dan macam-macam. Dari situ tuh timbul kayak, oh ternyata matematika bisa membuat kita terbang jauh gitu menurut aku saat itu. Jadi karena itu aku udah kayak, udah aku matematika aja gitu. Berarti ini motivasinya dari ini ya Kak, dari lihat orang sekitar sebenarnya. Bener. Karena benar environment itu mempengaruhi banget sih pribadi kita ke depannya. Nah, iya bener Kak. Jadi kayak kalau mau membangun gimana, ada juga yang nanya, kalau nanya gimana cara supaya kita bisa produktif, beradalah di lingkungan yang produktif juga gitu. Karena lingkungan itu semendukung itu sih tentang bagaimana perkembangan kita. Iya benar banget sih Kak. Ini ngomong-ngomong soal mahasiswa, karena biasanya tuh mahasiswa tuh banyak banget kegiatannya Kak, dari mulai kegiatan organisasi, apalagi kalau misalnya yang anak saintis kan banyak banget ada practical lab kayak gitu ya Kak. Nah, buat time managementnya ini kayak gimana sih kok kalau misalnya dari Kak Maya gitu, ada tipsnya sih kalau misalnya buat buat time management gitu? Time management, aku biasanya bikin deadline sendiri, Kak. Dan deadline yang aku bikin itu sebelum dari deadline yang sebenarnya. Contoh, kalau aku punya tugas hari Senin, aku bikin deadline-nya hari Minggu. Dan itu berlaku untuk segala hal yang lain. Entah itu untuk nulis proposal, atau untuk bikin apa, rapat kegiatan acara, dan semacamnya. Biasanya aku bikin kayak gitu. Terus emang aku, apa namanya ya, emang aku bikin kayak jadwal aku tuh mungkin hari ini aku belajar 2 jam. Kapan aku bisa belajar 2 jam? Ternyata karena pagi sampai sore aku kuliah, terus sore menuju malamnya itu aku ada organisasi, misal rapat dan macam-macam, maka mulai dari malam menjelang tidur lah aku baru belajar. Jadi emang aku bikin jadwal kayak gitu dan usaha buat tepati jadwal tersebut. Dan kalaupun nanti ternyata kita harus molor, contoh kayak misalkan aku tuh pengen bikin tugas hari Sabtu, tapi ternyata hari Sabtu nggak bisa karena segala sesuatu dan lain hal. Akhirnya aku ganti di hari Minggu, tapi di hari Minggu dilebihkan dari jadwal yang sebelumnya. Misalkan hari Minggu harusnya aku cuma belajar atau nugas 2-3 jam, akhirnya aku kerjain sampai 6 jam, kayak gitu-gitu. Kayak gitu biasanya aku bikin. Emang kalau tanya, kalau gitu nanti ada waktu yang kurang dong Kak buat ini itu. Iya, emang kalau kita memutuskan untuk ngambil banyak kegiatan, pasti kita harus mengurangi waktu untuk kegiatan lain juga gitu. Jadi kayak kalau teman-teman fokus organisasi sama kuliah, pasti yang akan ada yang berkurang, entah itu waktu bersama teman-teman lainnya atau waktu buat me time buat duduk-duduk atau nongkrong dan lain-lain, emang ada yang harus dikurangi sih. Jadi karena waktu emang cuma 24 jam, orang lain bisa produktif, kenapa kita nggak coba produktif dengan cara yang sama gitu. Kan ada orang yang kalau emang dia bisa membagi waktu dan mengerjakan tugasnya dengan baik, bisa ikut 2 sampai 3 kegiatan lebih banyak daripada sebelumnya gitu. Kalau offline yang kita harus hadir di sana, kalau online cukup buka gadget terus kita hadir di sana gitu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya emang ada positif negatifnya sih dari daring nih, tapi positifnya ya itu kak, harusnya bisa kita lebih banyak mengatur jadwal. Kayak apa ya, kayak kalau kuliah mungkin jelas juga ya jadwalnya, kalau nggak pagi siang sore atau malam tuh jadwal kuliah kan umumnya jelas.
Nah, untuk waktu lain kan kita bisa bebas. Kita nggak harus punya perjalanan dari kampus ke kos atau dari suatu kantor ke rumah gitu-gitu. Jadi kayak harusnya emang punya waktu lebih untuk pakai kegiatan lain sih gitu. Iya sih, bener banget. Kak, ada pertanyaan lagi. Ada tipsnya? Oh iya gini, jadi ada tips khusus nggak sih Kak buat bikin IPK kita tuh bagus? Aduh, Kalau nanya ini IPK, agak bukan IPK bagus juga sih ya, teman. Tunggu dulu. IPK bagus nih gimana? Yang 3,9? Ya. Ah, yang 3,8. Gimana? Aku punya standar IPK itu sebatas memenuhi syarat administrasi, teman-teman. Jadi kayak kalau butuh syarat administrasinya 3,5, maka aku sampai di 3,5. Jadi nggak harus yang 3,6, 3,7 atau 4 gitu, nggak. Atau kalau syarat administrasinya itu cuma 3,25, ya udah aku di 3,3. Kalau nggak belajar, kita ngerti dosen itu. Contohnya mengerti dosen itu seperti apa. eh Kayak misalkan kita tahu kalau dosen si A itu tuh lebih suka kita aktif di kelas dibandingkan lebih suka aktif di kelas dibandingkan kita bikin tugas aja gitu. Ya udah berarti kita fokus lebih aktif di kelas. Atau dosen yang B lebih suka terserah kita mau hadir kuliah atau enggak, yang penting tugas selesai, ujian bisa jawab. Nah, berarti kita fokus di sana juga. Jadi kayak kita menyesuaikan juga gimana pola perilaku dosen tersebut, kemudian kita penuhi yang mereka harapkan, maka insya Allah bisa dapat nilai yang memuaskan. Tapi aku bukan nggak punya harapan sih, tapi kayak aku berharap teman-teman itu menjadikan nilai itu sebagai akibat dari yang sudah kita lakukan. Maksudnya akibat dari proses pembelajaran kita. Tapi kita punya nilai bagus, IPK tinggi itu berdasarkan proses belajar kita, berdasarkan nilai ujian kita, berdasarkan hasil usaha kita gitu. Jadi kayak belajar aja dulu yang penting. Jadi kalau teman-teman udah belajar, kemudian ternyata masih belum memenuhi standar dosen, teman-teman tuh nggak akan kecewa harusnya, karena paling nggak teman-teman tahu kalau belajarnya sekian, teman-teman udah tahu nilai itu sebatas segini cuma. Jadi kayak untuk keesokan harinya, untuk waktu yang selanjutnya teman-teman harus belajar lebih dan semacam. Jadi kayak jangan fokus cuma ngejar nilai gitu. Jadikanlah nilai impact dari apa yang sudah kita lakukan gitu sih. berarti IPK itu bukan tujuan utama dari kita ya, nggak cuma ngejar nilai doang, tapi itu tuh ada impact dari apa yang kita kerjakan gitu ya Kak. Betul, kayak gitu. Pertanyaan Pertanyaan terakhir. terakhir nih Kak, gimana tips membangun relasi? Ya, ini penting banget sih sebenarnya buat buat teman-teman generasi milenial gitu. Gimana tips membangun relasi? Membangun relasi, kenali dulu orangnya kayak gimana. Maksudnya kenali, kita tahu dulu dia tuh orang yang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita. Itu pertama, dari usia. Yang kedua, pekerjaannya atau apa. Maksud aku, misalnya pengen punya relasi, pengen membangun relasi pengen bangun relasi dengan pebisnis. Tapi nggak mungkin dong kita kita bangun relasi sama pebisnis yang kita bahas akademik sekolah kita. Kan nggak nyambung nanti. Jadi kayak selain ya kita harus tahu dulu karirnya seperti apa, dan kemudian nah itu lagi kembali lagi tuh baca lagi tentang hal tersebut, sehingga ketika kita ngobrol kita nyambung, sehingga kalau dia membahas sesuatu kurang lebih kita tahu apa yang dia maksud gitu. Jadi kayak emang relasi itu tuh selain dari memandang usianya seperti apa, karir bagaimana, komunikasi komunikasi itu yang paling penting gitu. Terus kayak saran aku juga semenyebalkan apapun orang lain ke kamu, ke kita, jangan pernah menyimpan dendam sih. Kayak kalau kamu gak suka ya nggak apa-apa, tapi jangan dijadikan dendam. Apalagi kalau misalkan sebenarnya dia menyakiti hati, ya mungkin besok-besok dihindari aja. Tapi jangan memutus hubungan. Memutus hubungan ya benar-benar kayak dijauhin gitu. Karena kita nggak pernah tahu relasi apa atau keuntungan apa yang bakal kita dapat dari dia atau lingkungan dia gitu. Jadi kayak kalau ditanya gimana membangun relasi, ya itu kayak jangan mencari musuh lah. Walaupun siapapun pasti punya orang yang membenci kita atau kita yang benci orang tuh, tapi jangan memperlihatkannya. Karena aku sendiri belajar hal ini dari dosen aku sih. Kayak dosen aku tuh kayak hampir nggak ada orang yang nggak senang sama dia. Kalaupun nggak senang, dia tetap berperilaku baik dan punya hubungan baik gitu secara rekan kerja. Jadi kayak ciptakanlah situasi-situasi yang kondusif kayak gitu gitu. Jangan mencari musuh aja lah gitu kalau mau punya relasi yang bagus. Iya benar banget. Sebenarnya jangan cari masalah sih sebenarnya kayak. Cari masalah. Oke oke. Wah Kak, ini tuh gak kerasa banget kita udah hampir 1 jam ya ngeles kayak gini. Ya Allah Kak, makasih banyak untuk insight-insight baru. Di sini juga teman-teman tadi banyak banget yang kasih bilang makasih untuk ilmunya Kak Maya, katanya jadi termotivasi lebih lebih giat belajar katanya gitu Kak. Alhamdulillah.
Oke, mungkin dari Kak Maya ada pesan khusus buat teman-teman di sini gitu. Aku tiap ditanya pesan khusus, aku cuma mau ngingetin jangan pernah menyerah, karena jangan pernah menyerah atau takut gagal, karena semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dan pernah merasain menyerah, tapi gak semua orang akan bangkit dan gak semua orang mau mencoba lagi. Jadi jadilah orang yang mau mencoba lagi dan mau bangkit. Terus gak perlu ini, Ana orang suka bilang insecure insecure sama Kamaya, insecure sama anak ini. Lah, aku juga bukan siapa-siapa kok. Aku juga belum pasti masuk surga, aku juga belum pasti dapat pekerjaan yang lebih baik dan semacamnya. Jadi kayak jadilah diri kita sendiri-sendiri. Cukup jadikan orang itu sebagai motivasi, bukan pembanding diri gitu. Terus ya itu tadi yang terakhir, belajarlah menghargai orang lain. Belajarlah entah itu menghargainya tentang pekerjaan atau dalam berbahasa atau tentang hobi dan semacamnya gitu, sehingga kita punya hubungan yang baik dengan banyak orang, karena percaya nggak percaya kita nggak pernah tahu siapa yang bakal nolong kita di kemudian hari gitu.